kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Yuk, untuk lagu pembuka, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang lagunya dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kakak sekolah minggu dan berkati pemusik, berikanlah mereka kesehatan terus, dan hilangkanlah COVID-19 dari muka bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, kita masuk firman nih dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu.
rasa rindu sungaimu jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sobat-sobat Sebaot, Shalom, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan bersama firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas penyertaan Bapa sepanjang malam dalam istirahat malam kami. Dan saat ini kami bersama-sama Bapa, walaupun berjauhan, tapi secara online kami dipersatukan untuk kami belajar akan firman Bapa pada ibadah Sebaot
pagi ini. Kami mohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Sobat-sobat Sipaot, adakah sobat-sobat Sipaot yang sudah capek, jenuh di rumah saja? Kalau iya, banyak kok yang seperti itu. Kita tidak sendirian. Jadi jangan mengeluh. Apalagi di hari Sabat, Minggu seperti ini, harus menjadi sukacita karena kita bertemu Tuhan dalam ibadah pagi ini. Ya, kita disatukan, dipersatukan menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Pagi ini tema renungan kita adalah kesatuan karunia. Kita akan membaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Mari kita siapkan Alkitab kita atau mengikuti tampilan di layar. Mari. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sobat-sobat Sipaot, kesayangan Kristus, bulan ini adalah bulan Agustus, dikenal pula sebagai bulan kebangsaan.
Kenapa? Karena semua bangsa Indonesia akan merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu mengingatkan perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Kala itu semua rakyat bersatu padu meski berbeda-beda. Semua bersatu melawan penjajah tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Semua menyatu. Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan Indonesia dalam berbangsa, beda-beda tetapi satu. Sobat-sobat Sipaot, begitu pula tadi yang disampaikan Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus. Kala itu orang-orang Kristen hidup di Efesus di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala, sehingga bisa mengganggu kehidupan iman Kristiani dalam beda keyakinan. Paulus mengingatkan agar menjaga kesatuan iman. Dalam ayat 3-6 tadi, Paulus meminta adanya kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua, di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Paulus menyadari bahwa ada perbedaan itu di jemaat Efesus. Karena itu Paulus dalam ayat 7 mengingatkan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Anugerah kasih karunia pemberian Kristus itu beda-beda, seperti disebut di ayat 11 dan 12. Begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karunia yang berbeda-beda, termasuk beda-beda orangnya. Namun dengan tujuan apa? Paulus mengatakan dalam ayat 13, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Di akhir ayat 12 tadi, bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja, jemaat yang bersatu, disatukan, dikuduskan oleh Roh Kudus. Sobat-sobat Sipaot dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja, dengan pelayanan yang berbeda-beda. Ada yang musik, paduan suara, ada yang mengajar, ada yang pelayan diakonia, ada yang pelayanan kematian dan sebagainya. Ya, berbeda-beda, namun tetap dalam kesatuan karunia. Sobat-sobat Sipaot yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan adik-adik Sipaot, kehidupan kaum muda? Bukankah juga penuh perbedaan? Bahkan banyak kaum muda ingin tampil beda, ingin tampil unik, ingin lain daripada yang lain. Makanya tidak heran lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya, sering ada postingan yang aneh, lucu, atau malah jadi nyebelin. Kenapa? Karena yaitu tadi, ingin tampil beda. Perbedaan itu memang lumrah, alamiah. Artinya, Tuhan pun menciptakan dengan banyak perbedaan. Tidak semua pohon sama, tidak semua hewan sama, tidak semua suku bangsa sama. Coba kalau sama, aduh, hidup ini jadi monoton,
membosankan, bikin jenuh. Jadi, perbedaan di kalangan anak muda khususnya itu lumrah dan wajar. Hanya yang sering terjadi apa? Perbedaan itu sering menjadi konflik. Kenapa bisa begitu? Karena merasa disaingin, merasa dikalahkan, lalu tidak mau berteman, berjauhan, ya, menganggap bahwa wah dia bodoh, dia tidak mampu berolahraga misalnya. Padahal pesan Paulus tadi agar ada kesatuan dalam kasih karunia. Temanku dibilang bodoh karena tidak bisa matematika, padahal ia sangat handal di kelas seni rupa. Temanku yang lain dibilang tidak berbakat karena tidak bisa bermain bola, padahal ia sangat menguasai pelajaran fisika. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet, atau kuda yang tidak bisa menyelam sedalam paus? Sampai kapan kita fokus terhadap kelemahan, bukan kekuatan? Sampai kapan kita harus menyamakan standar seluruh manusia ketika manusia diciptakan berbeda-beda? Sampai kapan kita terus menghakimi padahal ada pilihan untuk mengapresiasi? Karena memang beda-beda kasih karunia dari Tuhan. Beda talenta-talenta yang Tuhan berikan. Jadi apa yang penting? Agar perbedaan itu tetap dalam kesatuan. Seperti ajakan Paulus tadi. Untuk ada dalam kesatuan karunia. Yaitu kita harus menghargai adanya perbedaan itu. Bukan merasa disaingi ya. Anak muda harus menghargai perbedaan itu. Bukan memusuhi mereka yang berbeda. Kaum muda harus memberikan penghargaan adanya perbedaan itu, atas perbedaan itu. Paulus ingin ada kesatuan, baik iman, roh, kesatuan Tuhan dan sebagainya dalam ikatan damai sejahtera. Sobat-sobat Cibaot, agar kita bisa saling menghargai perbedaan itu, Paulus memberi nasihat yang baik. Pada ayat 2 disebutkan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, saling membantu, bukan saling bersaing, bukan saling mengalahkan. Tetapi dengan selalu rendah hati, kita menjadi tidak sombong. Dengan rendah hati, kita mengutamakan orang lain, menghargai perbedaan. Dengan selalu lemah lembut, kita menjadi orang yang sopan, hati tidak emosional. Dengan selalu sabar, kita bisa mengendalikan diri, tidak gampang marah, hati-hati, menjaga ucapan bibir kita, dan akhirnya apa? Saling membantu, saling menolong, saling menghargai perbedaan yang ada. Dengan demikian, kita dimampukan menghargai perbedaan di antara sobat-sobat, di antara kita. Sehingga kita bisa menjaga kesatuan kasih untuk memuliakan Kristus yang adalah kepala gereja. Mari, 3 hal ini menjadi pegangan kita. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar, disertai menunjukkan sikap kasih. Tuhan memberkati adik-adik Cibaot semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan sangat memahami adanya perbedaan, tetapi Tuhan tidak menghendaki perbedaan itu menjadi permusuhan, menjadi persaingan yang tidak sehat. Tetapi justru Tuhan mengajari kami untuk menghargai perbedaan yang ada pada orang lain, untuk menghormatinya. Dan Tuhan menghendaki kami mempunyai sikap yang
rendah hati, lemah lembut, dan sabar, sehingga kami mampu mengasihi, mampu menghargai perbedaan itu. Berkatilah kami Bapa. Bapa, saat ini kami mengingat untuk sobat kami Bapa, untuk saudara kami Ethan dan Nathan yang beberapa waktu yang lalu ayahandanya Bapak Haryanto telah Tuhan panggil. Demikian juga untuk Mas Enggal, Mas Tommy, juga ayahandanya Bapak Karnoto telah Tuhan panggil. Bapak, beri penghiburan, beri kekuatan, beri pengharapan buat saudara-saudara kami ini. Berkati ibunya Haryanto, Ibu Karnoto, untuk boleh memimpin putra-putranya. Dan kami percaya, Immanuel, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan siapkan masa depan yang indah buat anak-anakmu ini. Bapa, berkatilah mereka, tuntun di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan saat ini. Ampunkan segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Dasar persembahan pada hari ini dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Cara yang pertama, dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberi keterangan persembahan sekolah minggu, dan dapat dikumpulkan atau diserahkan ke majelis wilayah masing-masing. Cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan dengan nomor rekening 0740916429. Diberi keterangan juga ya, persembahan sekolah minggu. Dan bukti struknya atau bukti transfernya dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing juga. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang baru setiap harinya dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah hentinya terhadap kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan begitu banyak kepada kami. Kiranya persembahan kami dapat berkenan di mata Tuhan dan dapat menjadi dupa yang harum, juga menjadi alat pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum ibadah sekolah minggu kita selesai, yuk kita menyanyikan lagu sebagai saudara seiman. Bersama karena
dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kita bisa mengerti apa yang dikatakan kakak-kakak sekolah minggu. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu juga. Berilah mereka kesehatan agar mereka bisa lebih semangat untuk mengisi di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kita, khususnya yang sedang ulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Berkatilah dan berilah kesehatan untuk mereka, supaya mereka tetap semangat dan berguna untuk nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri.